Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di sini saya An-Naila Al-Faroha dengan NIM A1D1 24069 semester 2 dari ruang 003. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan yang bermanfaat ini. Hari ini kita akan membahas dan mempraktikkan materi yang sangat penting dalam dunia kepramukaan, yaitu tentang pertama LKBB tongkat, yang kedua smartphone, yang ketiga sandi kotak, dan yang keempat P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Materi-materi ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter, keterampilan, serta kesiapsiagaan anggota pramuka, terutama untuk kegiatan lapangan atau penilaian lomba. Tujuan dari kepramukaan ini bukan hanya untuk memahami teorinya, tetapi juga bagaimana kita bisa mempraktikkannya secara nyata, serta mampu menyampaikan materi ini kembali jika kita menjadi pembina pramuka di gugus depan masing-masing. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu materi LKBB tongkat. Apa sih LKBB tongkat itu? LKBB tongkat adalah singkatan dari latihan keterampilan baris berbaris. Dan dalam konteks kegiatan pramuka, kita sering menggunakan tongkat sebagai salah satu variasi latihan baris berbaris yang dinamis dan menantang. Tujuan LKBB tongkat ini yang pertama, menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, melatih kekompakan dan koordinasi gerakan. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri, terutama saat memberi aba-aba. Yang keempat, menanamkan nilai kerjasama pada tim. Komponen-komponen dari LKBB tongkat yang pertama, sikap siap dan istirahat. Sikap siap dan istirahat ini memiliki posisi dasar ketika peserta dalam keadaan diam. Tongkat bisa digenggam dengan tangan kanan tegak lurus di samping badan. Yang kedua, hormat dengan tongkat. Bisa dilakukan dengan mengangkat tongkat ke arah dada atau menyilangkannya di depan tubuh sebagai simbol penghormatan. Yang ketiga, gerak hadap. Gerak hadap ini terdiri dari gerak hadap kanan, hadap kiri, dan balik kanan. Gerakan hadap ini bisa dilakukan dengan posisi tongkat tetap dipegang erat dan tidak mengganggu keseimbangan. Langkah tegap dan jalan di tempat. Langkah ini dilakukan dengan posisi tegap dan serentak. Tongkat dijinjing atau diseragamkan posisinya.
Selanjutnya, ada variasi formasi. Variasi formasi ini bisa dilakukan secara beregu, membuat pola seperti huruf, angka, atau bentuk tertentu untuk menunjukkan kekompakan. Seorang pembina pramuka perlu memberikan aba-aba yang jelas, tegas, dan mudah dimengerti. Selain itu, pembina harus mengamati kerapian gerakan, ketaatan terhadap aba-aba, serta kerjasama antar peserta. LKBB tongkat bukan hanya soal baris berbaris, tetapi tentang bagaimana kita bergerak secara seragam dalam satu kesatuan, menunjukkan kedisiplinan tanpa harus berbicara banyak. Adapun contoh dari video gerakan LKBB tongkat. Siap, gerak. Kepada sang merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Kepada kakak pembina, hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Lencang kiri, gerak. Tegak, gerak. Setengah lengan, lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Setengah lengan, lencang kiri, gerak. Tegak, gerak. 3 langkah ke kiri. Jalan. 3 langkah ke kanan. Jalan. 3 langkah ke depan. Jalan. 3 langkah ke belakang. Jalan. Hadap kanan. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Hadap serong kanan. Gerak. Hadap serong kiri. Gerak. Balik kanan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Depan tongkat. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Hadap serong kanan. Gerak. Hadap serong kiri. Gerak. Balik kanan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Balik kanan. Henti. Gerak. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Balik kanan. Henti. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Langkah biasa. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Balik kanan. Henti. Gerak. Maju. Jalan. Langkah tegap. Jalan.
jalan di tempat. Gerak. Balik kanan. Henti. Gerak. Maju. Jalan. Siap panjat. 2 kali belok. Kanan. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Hadap kanan. Henti. Gerak. 3 langkah ke kanan. Jalan. Tegak tongkat. Gerak. Materi selanjutnya yaitu mengenai smartphone. Smartphone adalah sistem komunikasi visual menggunakan 2 buah bendera kecil berwarna merah dan kuning yang dikibarkan sesuai posisi huruf tertentu. Sistem ini digunakan untuk mengirim pesan jarak jauh tanpa alat elektronik. Smartphone berasal dari bahasa Yunani, sema yang berarti tanda dan poros yang berarti pembawa. Sistem ini pernah digunakan dalam komunikasi militer, maritim, hingga pramuka modern. Prinsip dasar dari smartphone menggunakan posisi tangan untuk mewakili huruf A sampai Z. Setiap tangan memegang bendera kecil dan posisi tangan menunjukkan kode huruf. Posisi tubuh tegap dan bergerak dilakukan dengan perlahan serta jelas agar dapat dibaca oleh penerima. Contohnya, huruf A adalah tangan kanan naik 45 derajat ke kanan atas, tangan kiri ke bawah kiri. Dan huruf N adalah tangan kanan ke kanan bawah dan tangan kiri ke kiri bawah. Latihan smartphone dapat dilakukan dengan berpasangan. Satu yang mengirim pesan dan satu mencatat. Smartphone bisa dikirim dengan kalimat pendek atau pesan rahasia. Bisa divariasikan dengan lomba kecepatan dan ketepatan. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh pelatihan smartphone ini, yang pertama, konsentrasi dan ketelitian. Yang kedua, kemampuan kerjasama dalam tim dan tekun dan sabar. Smartphone sangat baik untuk melatih kecermatan sekaligus mengenalkan cara komunikasi yang kreatif. Apalagi di zaman digital ini, metode seperti smartphone ini sangat jarang dilakukan, sehingga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Adapun contoh dari gerakan smartphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pencoba 1 akan menampilkan bendera smartphone. Oke, selamat menyaksikan. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F,
kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi mengenai sandi kotak. Apakah kalian tahu apa itu sandi kotak? Sandi kotak adalah salah satu jenis sandi dalam pramuka yang menggunakan bentuk kotak sebagai kode untuk menggantikan huruf alfabet. Sandi ini cukup populer karena mudah dibuat, mudah dipelajari, dan menyenangkan jika digunakan dalam permainan atau kegiatan buku. Cara membuat sandi kotak: yang pertama, huruf-huruf alfabet disusun ke dalam 3 kelompok, biasanya A sampai I, J sampai R, dan S sampai Z. Yang kedua, setiap huruf diletakkan dalam kotak-kotak 3 kali 3. Yang ketiga, bentuk garis dan jumlah titik menunjukkan posisi huruf dalam kotak. Contohnya, huruf A, B, dan C berada di kotak pertama dengan posisi 1, 2, dan 3. Huruf J, K, dan L berada di kotak kedua, dan seterusnya. Peserta menyusun dan mengirim pesan rahasia. Regu lain menebak dan menerjemah. Sandi kotak ini bisa dibuat seperti teka-teki dengan menemukan petunjuk yang telah diberikan. Manfaat dari sandi kotak yaitu: pertama, melatih logika dan imajinasi. Yang kedua, mendorong peserta untuk berpikir sistematis. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Sandi kotak mengajarkan bahwa komunikasi tidak selalu harus langsung. Terkadang kita harus berpikir dan memecahkan kode seperti dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh video mengenai sandi kotak. Pertama, kita akan membahas tentang sandi kotak 1. Untuk mengerjakan sandi kotak 1, kita harus memperhatikan rumus. Rumus sandi kotak 1 seperti berikut. Setiap kotak berisi 2 huruf, dan huruf kedua diberi 1 titik. Dan kita membuat bentuk silang untuk huruf berikutnya. Cara pengerjaannya adalah contoh kata pramuka. Perhatikan rumus. Huruf T berada di kotak yang berbentuk seperti ini. Dan huruf P adalah huruf kedua, jadi menggunakan titik. Begitu juga dengan huruf R. Perhatikan kotaknya.
Karena R merupakan huruf kedua, jadi menggunakan titik. Begitu juga dengan huruf A. Karena huruf A adalah huruf pertama, jadi tidak menggunakan titik. Dan begitu seterusnya. Ini adalah huruf P dan ini adalah R, A, M, U, K, dan A. Ini adalah cara kerja untuk sandi kotak 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas sandi kotak 2. Sandi kotak 2 dan sandi kotak 1 hampir sama, cuman yang membedakan adalah rumusnya. Rumus sandi kotak 2 adalah rumus sandi kotak 2 dan rumus sandi kotak 1 hampir sama, cuma yang membedakan setiap kotak berisi 3 huruf. Dan huruf kedua diberi 1 titik, sedangkan huruf ketiga diberi 2 titik. Karena huruf Y dan Z cuma berdua, jadi huruf Z hanya diberi 1 titik. Cara pengerjaan sandi kotak 2 adalah contoh kata spasa. Cara pengerjaannya hampir sama dengan cara pengerjaan sandi kotak 1. Jadi kita cukup memperhatikan rumus dan letak huruf S berada di kotak yang mana. Karena huruf S adalah huruf pertama, jadi tidak menggunakan titik. Kita perhatikan lagi letak huruf P. Huruf P sama dengan huruf S. Dia adalah huruf pertama, jadi tidak menggunakan titik. A juga begitu. Dan begitu seterusnya cara pengerjaannya. Ini adalah contoh cara pengerjaan sandi kotak 2. Materi selanjutnya yaitu mengenai P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K adalah penanganan awal yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kecelakaan atau kondisi darurat sebelum mendapatkan pertolongan medis profesional. Dalam kegiatan kepramukaan, risiko cedera kecil seperti luka gores, tersengat serangga, kesleo, atau mimisan sangat mungkin terjadi. Karena itu,
Penting bagi pramuka untuk tahu cara dasar memberikan pertolongan pertama. Adapun jenis-jenis cedera dan cara menanganinya. Yang pertama, luka ringan seperti tergores atau berdarah kecil. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama, membersihkan tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, basuh luka dengan air bersih atau antiseptik. Yang terakhir, tutup luka dengan kasa steril atau kain bersih. Yang kedua, mimisan. Dalam kondisi ini, posisikan korban dengan cara duduk. Kepala sedikit menunduk ke depan. Jepit bagian lunak hidung selama 10 menit. Dan jangan tidurkan korban atau dongakkan kepala karena bisa menyebabkan darah masuk ke saluran napas. Yang ketiga, keseleo atau terkilir. Dalam kondisi ini, istirahatkan bagian yang sakit dan kompres dengan air dingin atau es. Selanjutnya, balut dengan kain elastis tanpa terlalu kencang. Yang keempat, patah tulang. Dalam kondisi ini, jangan pindahkan jika belum stabil. Yang kedua, gunakan tongkat atau kayu sebagai bidai. Yang ketiga, ikat dengan kain atau perban secukupnya. Tindakan umum setelah pemberian P3K yaitu pantau posisi korban secara berkala, terutama jika harus menunggu bantuan medis datang. Yang kedua, catat waktu pemberian pertolongan, misalnya kapan luka dibalut atau kapan korban kehilangan kesadaran. Jika itu terjadi, ini akan sangat membantu petugas medis. Yang ketiga, jangan tinggalkan korban sendirian, kecuali benar-benar darurat atau untuk mencari bantuan. Isi kotak P3K yang ideal untuk kegiatan pramuka. Kotak P3K sebaiknya disiapkan di setiap regu atau pos kegiatan. Berikut isi dasar yang ideal. Yang pertama, adanya kasa steril atau perban gulung. Yang kedua, plaster luka berbagai ukuran. Yang ketiga, sarung tangan karet. Yang keempat, antiseptik seperti betadine atau alkohol 70%. Dan selanjutnya gunting kecil, pinset, obat luka ringan seperti salep antibiotik, kantong es instan, buku panduan singkat P3K. Jika tidak ada kotak P3K lengkap, bisa digunakan perlengkapan darurat seperti sapu tangan bersih, air minum bersih, plastik, atau tongkat pramuka sebagai bidai. Penanaman nilai karakter melalui P3K dalam pramuka, yaitu sebagai tanggap dan sigap terhadap keadaan darurat. Yang kedua, penanaman nilai karakter melalui P3K dalam pramuka. Yang pertama, tanggap dan sigap terhadap keadaan darurat. Yang kedua, kepedulian terhadap sesama dan empati. Yang ketiga, kerjasama dan komunikasi regu. Yang keempat, kedisiplinan dan ketelitian dalam bertindak. Yang kelima, tanggung jawab terhadap keselamatan orang lain. P3K bukan hanya pengetahuan teknis, tetapi juga bagian dari jiwa kepramukaan, yaitu siap menolong siapapun yang membutuhkan, dimanapun dan kapanpun. Sebagai pembina, penting untuk tidak hanya tahu teori, tapi juga bisa mengajarkan dan melatih peserta didik
dengan praktik yang menyenangkan namun bermakna. Adapun beberapa contoh foto dalam kegiatan P3K. Adapun tambahan materi seperti cara pembuatan tandu dan sandi mursi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan tandu darurat. Tandu darurat adalah alat bantu yang digunakan untuk membawa orang yang terluka atau tidak mampu berjalan sendiri ke tempat yang lebih aman atau ke fasilitas medis. Dalam kepramukaan, tandu menjadi keterampilan penting karena kegiatan sering dilakukan di alam terbuka, jauh dari fasilitas kesehatan. Membuat tandu darurat mengajarkan pramuka untuk berpikir cepat dan kreatif, menggunakan alat di sekitar alam, bekerja sama dalam regu, dan memberi pertolongan secara efisien dan aman. Adapun jenis-jenis tandu darurat. Yang pertama, tandu dari tongkat dan pakaian. Dengan menggunakan dua tongkat pramuka, bisa dari bambu ataupun kayu yang kuat, dengan mengambil dua jaket atau baju lengan panjang, lalu masukkan tongkat ke dalam kedua lengan. Tarik kain hingga membentuk alas tandu atau tempat tidur. Tambahkan simpul ikat agar tidak terlepas. Tandu ini cocok digunakan untuk korban yang tidak sadarkan diri atau patah kaki. Yang kedua, tandu dari sarung dan tongkat. Dengan cara lipat sarung secara horizontal dan memasukkan tongkat ke dalam lipatan sarung membentuk jalur sejajar. Tandu ini cocok untuk membuat tempat duduk yang nyaman dan efisien jika korban masih bisa duduk atau butuh ditompang saat dipindahkan. Yang ketiga, tandu dengan tangan. Tandu dengan tangan ini dibuat dengan dua orang pembawa membuat kursi dari tangan mereka. Korban duduk di atas tangan mereka dan memegang bahu pembawa. Tandu ini hanya untuk korban yang sadar dan tidak mengalami cedera tulang belakang. Yang keempat, tandu improvisasi dari bahan alam. Digunakan seperti bambu, tali, ranting besar, dan kain. Bisa menambahkan daun pisang atau rumput kering sebagai alas yang empuk. Adapun prinsip keselamatan dan membuat dan menggunakan tandu. Kekuatan adalah pastikan tandu cukup kuat untuk menahan berat korban. Yang kedua, keseimbangan. Harus rata agar korban tidak terguling. Yang ketiga, kenyamanan. Gunakan alas lunak jika ada untuk mengurangi rasa sakit. Komando dan koordinasi. Gunakan aba-aba seperti angkat, maju, dan istirahat untuk memastikan semua pembawa bergerak serempak. Yang terakhir, teknik angkat. Gunakan lutut saat mengangkat, bukan punggung agar tidak cedera. Adapun contoh video cara pembuatan tandu.
Selanjutnya materi Sandi Mursi. Sandi Mursi adalah sistem pengodian pesan menggunakan titik dan garis yang ditemukan oleh Samuel Morse. Di Pramuka, Morse digunakan untuk latihan konsentrasi, mengirim pesan rahasia, serta latihan kedisiplinan dan kesabaran. Media pengiriman sandi Morse bisa dilakukan dengan barang-barang seperti peluit, senter, dan tulisan atau simbol. Tulisan atau simbol ini bisa ditulis di tanah, pasir, papan tulis, atau menggunakan bahan alam seperti ranting, batu, dan kapur. Adapun bisa dilakukan dengan gerakan tangan atau bendera, dengan cara melambaikan tangan atau bendera pendek untuk titik dan lambaian panjang untuk garis. Adapun contoh kode sandi Morse seperti yang telah ditertera. Tujuan dan nilai dari pembelajaran Morse yaitu meningkatkan konsentrasi, melatih kerjasama dan koordinasi, melatih ketelitian dan kedisiplinan, membuka wawasan tentang sejarah teknologi komunikasi, serta menumbuhkan semangat siap siaga dalam keadaan darurat. Kedua keterampilan ini merupakan inti kepramukaan yang sangat penting. Tandu melatih kesiapan dalam situasi darurat yang nyata, dan Morse menanamkan kedisiplinan, kecerdasan, dan kekreatifan komunikasi. Adapun contoh dari sandi Morse huruf dan sandi Morse angka. Dari semua materi yang telah kita pelajari ini mengenai LKBB tongkat, smartphone, sandi kotak, P3K, cara pembuat tandu, dan sandi Morse, semuanya memiliki nilai yang lebih dari sekedar latihan teknis. Masing-masing menanamkan karakter penting, kedisiplinan, komunikasi, ketelitian, dan kepedulian terhadap sesama. Sebagai pembina, tugas kita bukan hanya mengajarkan teknik, tetapi juga menanamkan nilai dan membangun semangat. Kita ingin membentuk generasi yang siap, tangguh, dan bertanggung jawab. Maka, penting bagi kita untuk tidak hanya bisa, tetapi juga mampu menjadi contoh dan pendidik yang menyenangkan. Semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam latihan-latihan pramuka di sekolah masing-masing. Sekian dari saya, salam pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.